Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Di sini saya akan melakukan praobservasi sebagai tugas modul 2.3 yang bertujuan agar saya sebagai CGP dapat melaksanakan coaching supervisi akademik di sekolah saya. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sahabat saya yaitu Ibu Riri. Panggilan akrabnya dan nama panjangnya adalah Ibu Anggreni Puspitasari, guru SD Pelaku Usaha Wetan 2 kelas 4A. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu ya. Bagaimana kabarnya Bu Riri? Alhamdulillah, aku sehat luar biasa. Allah. Baik Bu Riri, kita akan melaksanakan supervisi akademik dan sebelum nanti kita akan masuk ke kelas untuk pembelajaran. Saya akan praobservasi dulu dengan Bu Riri. Bagaimana perasaan Ibu dengan mengetahui bahwa saya akan melakukan supervisi? Perasaan bagaimana? Perasaannya senang dan campur pendidikan. Memang sih ini mengajar itu kan makanan sehari-hari kita. Tapi saat ada rekan kerja atau atasan atau apa yang akan mensupervisi pasti kita sudah ada rasa juga gitu. Pasti itu. Tapi tidak apa-apa. Tapi sini saya tidak membuat penakut, tidak membuat Anda takut, tapi membuat Bu Riri itu nanti akan bisa mengembangkan kompetensi sebagai guru di kelas 4A. Jadi nanti kita bertukar pengalaman. Kebetulan saya sudah mengikuti CGP dan sudah mendapatkan materi tentang supervisi, kemudian pembelajaran juga sudah. Nanti kita bisa tukar pengalaman. Gitu Bu Riri ya. Terima kasih Bu Riri atas waktunya. Saya juga senang bisa kerjasama dengan Bu Riri agar kita bisa meluangkan semua pikiran atau ide-ide yang kreatif yang bisa kita sampaikan kepada anak didik. Selanjutnya Bu, kira-kira tujuan dari nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran, tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai atau yang diinginkan itu apa? Terima kasih Pak. Untuk kali ini saya akan menyajikan materi yaitu mengidentifikasi antar hubungan bentuk fungsi bagian tubuh pada manusia, terutama panca indera. Sedangkan materi ini bertujuan pembelajaran ini bertujuan yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model discovery learning melalui diskusi kelompok, dan diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia, terutama panca indera, serta menghasilkan suatu produk dari hasil pemahaman masing-masing. Itu tujuan pembelajaran luar biasa ya Bu Riri ya. Tujuannya sudah lengkap ya. Yang intinya Bu Riri nanti akan memberikan materi tentang panca indera ya, mengenal panca indera, fungsi dan kegunaannya ya. Kemudian dengan model pembelajaran seperti ini dan ada diskusi kelompok, ada yang intinya adalah agar anak itu bisa mengetahui, memahami fungsi dari panca indera. Dan dengan pembelajaran diferensiasi tentunya anak-anak lebih semangat ya Bu Riri. Betul Pak. Kemudian ketika Ibu Riri itu memberikan materi, kan tentunya ada kompetensi yang ingin dikembangkan kepada anak tersebut. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada yang namanya gaya belajar Bu Riri. Gaya belajar ada yang visual, ada yang audio, ada yang headset ya. Jadi Bu Riri juga sudah mengetahui hal itu karena sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar diferensiasi ya kan. Ya, nanti ketika itu dilaksanakan tentunya ada potensi yang ingin dikembangkan, yaitu dalam KSE ya, kompetensi sosial emosional. Kemarin juga Beliau sudah mengetahui bahwa di situ ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan sosial berrelasi, bagian diskusi itu kan, kemudian pengambilan keputusan dengan tanggung jawab itu. Kira-kira dari 5 KSE itu yang kompetensi yang akan dicapai yang dikembangkan apa? Iya Pak, terima kasih. Kompetensi diri yang akan saya kembangkan kali ini adalah kesadaran diri, di mana di sini akan saya kaitkan dengan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beragama. Ya, jadi
emosional sosial itu adalah kesadaran. Kesadaran, kemampuan berrelasi anak. Ya, karena di situ juga ada info kelompok diskusi. Luar biasa ya Bu Riri ya. Kemudian setelah tadi menyampaikan penting yang akan dikembangkan gitu ya, strategi yang akan disiapkan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, ada konten, proses, dan program. Tentunya itu semua mau diberikan ke anak semua atau ada hanya 2 atau memang dari awal sudah disiapkan 3 itu nanti akan disampaikan semua. Tentunya saya akan memberikan tiga-tiganya sebisa mungkin untuk cover semuanya dari materi ini. Hubungannya dengan kompetensi awal yaitu yang berkompetisi istilah yaitu kan rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki, terutama mempunyai bagian tubuh yang lengkap, panca indera yang komplit dan bisa berfungsi. Ini anak-anak kan akan bersyukur ya. Dengan seperti itu anak-anak akan meningkat prestasinya lewat kompetensi awal. Untuk itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya saya juga akan mencakup kemampuan anak yang berpotensi melalui audio, yang kemampuannya melalui visualisasi, dan kemampuannya dia kemampuannya melalui kinestetik. Jadi saya di dalam audio nanti saya akan memberikan konten ya Pak, berupa video atau kelompok masing-masing yang akan memberikan menunjukkan panca indera mereka masing-masing, bagian tubuh masing-masing. Sedangkan yang yang visualisasi itu termasuk tadi yang kinestetik itu nanti anak-anak bisa bercerita, bisa membaca, bisa mengungkapkan, bisa bernyanyi, bahkan ada hubungannya dengan materi. Jadi akan menyampaikan, akan memberikan tiga-tiganya. Jadi karena konten itu materi-materinya yang akan disampaikan. Dari SPG yang saya letakkan dari YouTube juga ya, yes. Dan prosesnya juga ada yang juga diskusi anak masing-masing kan akan nanti setelah itu juga ada LKPT yang disampaikan diberikan itu ya, membuat program yang menghasilkan program presentasi luar biasa gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi strateginya yang disiapkan juga tadi berdasarkan diri ada SCD, ada Metro, ada teks bacaan, ada nyanyinya, banyak sekali. Mudah-mudahan bisa segera nanti ya, bisa segera dilaksanakan dan nanti kita bisa belajar bersama ya Pak Lis ya, sama maksudnya ini rencana yang luar biasa untuk mengembangkan, untuk menjadikan anak kita belajar selalu semangat dan anak itu tidak merasa bosan ketika gurunya juga ini nanti insya Allah materi bisa disampaikan gitu ya Bu Riri ya. Kemudian untuk indikator pencapaian seandainya nanti sudah supervisi ya, tentunya kan punya semacam pencapaian ketika saya sudah memberikan materi anak itu nantinya akan seperti apa, bagaimana indikatornya apa, sebab hasil dari Ibu Riri memberi materi tentang pandai dalam pembelajaran diferensiasi. hasil atau indikator yang nantinya akan terlihat ke anak-anak itu kan begini Pak, anak-anak kan sudah mempelajari materi dan melalui pembelajaran materi itu tadi akhirnya dari awal dari konten, proses dilalui program itu tadi, anak-anak kan sudah mempelajari seperti sesuai dengan porsi masing-masing berdiferensiasi tadi. Ada yang produknya itu bisa menuju dengan
gambar, apa asesmen yang diberikan, anak bisa bercerita, anak bisa menuliskan sesuatu lewat asesmen yang diberikan di LKPD. Berarti anak kan bisa memberikan fungsi pendidikan apa yang ada di dalamnya ini, bagian betul tentang masa indera itu anak-anak sudah bisa mengidentifikasinya, sudah bisa memberikan fungsinya dengan segala kemampuan mereka berdasarkan kemampuan mereka, seperti produknya yang mereka pilih. Oh, aku suka ini mau menampilkan menyanyi, aku bisa menyanyi tentang panca indera misalnya. Mata saya, hidung saya satu, itu dia menyanyi dengan lancar, bisa bercerita bahwa saya mensyukuri nikmat ini karena saya diberikan panca indera seperti ini, setiap fungsinya ini yang bagian-bagian tubuh saya seperti ini, bisa kita bahkan bisa mengerjakan asesmen yang kita berikan dalam LKPD tadi. Siswa bisa mengerjakan dengan nilai yang bagus tentunya Pak Reza, dengan hasil yang bagus sehingga anak benar-benar bisa memahami. Biasa. Berarti intinya guru itu ketika nanti memberikan materi ini membebaskan kepada anak dalam mengerjakan yang pasti tujuannya adalah anak itu berhasil dalam memahami materi. Tapi nanti produknya itu anak sukanya menggambar, itu digambar, dia menggambar panca indera, kemudian gerakannya, kemudian anak yang suka bercerita juga nanti dia bercerita, bisa lancar, ada yang suka mungkin dia nyanyi, dan yang intinya kan anak tersebut bisa mengikuti dengan baik, senang, semangat, dan juga hasilnya anak juga sudah bisa memahaminya sesuai dengan kemampuan anak tersebut, keinginan anak tersebut. Luar biasa ya Bu ya. Oke Bu Riri, ini sudah selesai beberapa observasinya. Ada catatan dari saya kan. Jadi ketika nanti Bu Riri melaksanakan yang aku tetap optimis, selalu belajar. Bagaimanapun nanti hasilnya ketika kita menyampaikan apakah akan berjalan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelajaran selanjutnya. Karena kita tahu pembelajaran berorganisasi dan partisipasi secara nasional itu sangat bagus sekali manfaatnya untuk anak. Jadi anak tersebut tidak akan bosan ketika kita sebagai guru itu bisa memberikan surut rasa, memberikan servis, ya, pelayanan yang terbaik untuk anak. Itu ya Bu Riri ya, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu semuanya hasil dari praobservasi saya bersama dengan sahabat saya dari kelas 4A yaitu Ibu Anggreni Puspitasari. Dan nantinya setelah praobservasi ini Ibu Riri juga akan mempraktekkan supervisi akademiknya dalam memberikan materi atau pembelajaran kepada murid-murid kelas 4A. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, semoga berkah dan manfaat. Semoga semua kita dalam dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran kali ini. Oke? Kita gilirannya siapa ya? Oh, Riki. Silakan Mas Riki dipimpin doanya. Setelah berdoa seperti biasa ya, menyanyikan salah satu lagu nasional. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru. Selamat pagi teman-teman. Mari teman-teman kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya. Berarti kalian bisa datang ke sekolah hari ini berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan tentunya bahagia ya. Semuanya bahagia anak? Bahagia. Ada yang tidak masuk hari ini? Semangat. Oke ya, siap, bagus. Semuanya anak komplit, bagus, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Semuanya hadir. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, sebelum Bu Guru mengawali pelajaran, biasanya Bu Guru itu memberi sedikit pendidikan karakter ya. Biasanya seperti itu kan? Iya kan? Oke. Kali ini Bu Guru akan mengangkat sedikit cerita tentang apa ya? Kisah sebotol air. Sebotol air apa? Kisah botol. Ini Bu Guru bawa botol ya. Nggak botol. Bawa botol ini isinya adalah air. Ya, kalau segini biasanya beli berapa ya? 6.000. Diisi air biasa, oke? Tapi kalau kebetulan dengan botol yang sama, berburu isi dengan madu, lebih mahal mana ya kira-kira? Madu. Bisa lebih 2 atau 3 kali harganya ya, benar? Oke. Beda lagi kalau kita isi dengan apa ya? Air comberan ya. Kira-kira laku enggak ya? Meskipun dikasih pun kalian mau enggak kira-kira? Enggak. Ya, oke. Begitulah anak-anak kisah sekelumit botol ini cerita sederhana. Dari sini kita tahu ya. Ini ibaratnya ada Bu Guru umpamakan diri kita. Diri kita kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, oke? Itu pasti kalian lebih berharga. Diri kalian akan berharga. Apalagi kebaikan-kebaikan yang kalian masukkan dalam diri kalian itu akan bervalue atau berharga, berguna, menjadikan diri kalian berharga, manusia berharga, bernilai, ini. Tetapi kalau kalian masukkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kiranya merusak, itu juga akan merendahkan apa anak? Diri kalian, harga diri kalian. Jadi kalian tidak akan ada harganya. Dibuat siapapun yang diberikan, siapapun yang mau menerima kamu pasti tidak akan mau kalau kalian tidak berharga, tidak, karena sudah menjadi ibaratnya sampah ya Nana ya. Jadi kalian Bu mohon isilah kalian dengan hal yang baik diri kalian ya anak, Bu besar. Jadi anak-anak selalu berbuat yang berbaik dan jadilah anak yang baik. Paham anak-anak? Nah, sekarang kalian tunjukkan sikap kalian dalam bertingkah laku, bertutur kata maupun bersikap. IPAS ya, kalau dengan materinya yang berjudul fungsi dan bagian-bagian dari panca indera. Oke, anak-anak sebelum Bu Guru memasuki ke materi, mohon tolong nanti kita berkesepakatan kelas dulu ya anak-anak ya. Kira-kira nanti kalian mengerjakan sampai jam berapa atau diberi waktu berapa menit ya anak-anak kira-kira nanti. Oke, seperti biasa sebelum memasuki ke materi, anak-anak kita selalu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu anak-anak tentunya tidak boleh mengerjakan tugas dengan karena ini diskusi kelompok berarti harus saling bekerja. Paham ya anak? Tujuan belajar kali ini apa ya Bu Guru? Tujuan belajar kali ini adalah kalian itu nanti bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh manusia terutama panca indera. Terus kalian juga bisa menyebutkannya dengan baik dan benar. Beserta kalian nanti bisa juga menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh tersebut. Oke? Sebelumnya Guru akan memutarkan sebuah tayangan materi yang nanti kalian bisa pahami, bisa dengarkan, bisa kalian untuk dicerna ya apa yang ada di dalam video tersebut. Oke ya Nana? Oke Nana, mana senyumnya? 4 lah? Iya, 4 tidak. Sebentar ya.
Ini masih ada problem sebentar. Memasuki materi ini lebih lanjut, Bu Guru akan menayangkan sebuah cerita yang mengenai tentang panca indera, ya. Didengarkan dan dipahami baik-baik ya, dilihat ya. Indra penglihatan terdiri atas organ mata. Mata biasa digunakan untuk menonton televisi, membaca buku, melihat pemandangan sekitar, dan melihat lainnya. Mata terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah kornea. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya masuk ke mata. Yang kedua ada lensa mata. Lensa mata fungsinya untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu yang ketiga ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur zat sinar kuning. Yang keempat retina, yaitu sebagai tempat terbentuknya bayangan. Dan yang terakhir syaraf mata untuk meluruskan pesan dari mata ke otak. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua ada yang namanya indra pendengaran. Indra pendengaran biasa digunakan untuk mendengar suara di sekitar kita, seperti mendengarkan radio, percakapan dengan seseorang, maupun suara-suara lainnya. Lalu ada indra pendengaran, alat telinga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, kelenjar minyak. 5 dari panca indera kita. Ayo ya. Dari mata terus sampai apa lagi? Misalnya seperti ini, oke? Sini. Sampai ya? Oh, Mbak Sela. Mbak Sela, Bu Guru dilihat dari sana gimana? Kelihatan gendut apa masih? Gendut Bu Guru benar ya, maka nyatakan gendut. Begini, anak mata itu adalah alat indera, panca indera kita itu untuk melihat. Ya, anak dengan mata kita bisa melihat semuanya dengan terang. Jadi kalau ada gangguan, bisa Mbak Sela kok bilang Bu Guru kurus, berarti alhamdulillah, berarti masih jelas gitu ya. Terus yang kedua itu, misalnya apa lagi anak? Telinga ya, itu tadi contohnya melihat dengan jelas mata. Mata untuk apa lagi selain melihat? Untuk membaca, pintar, membaca tulisan ya tentunya ya, membaca tulisan dengan jelas apa tidak, itu melihat merupakan panca indera kita yang utama, yang tanpa mata dunia gelap gulita. Oke, iya nggak sih? Iya. Sekarang yang kedua adalah panca indera yang kita, yang kedua itu adalah telinga. Telinga itu untuk apa coba? Mendengar. Mendengar yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Coba Bu Guru bilang April. Oh, tidak bisa, berarti tidak mendengar. April. Dalam banyak kelas toh. April. Nah, itu berarti mendengar. Dengan mendengar, dia bisa dia telinga, dia bisa mendengar dan lalu bisa menjawab dengan bagus pertanyaan yang diucapkan atau yang ditanyakan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu bila kita mencium bau. Di kelas ini siapa yang nyentuh ya? Bukan bau ya? Nah, itu ribut, ada anak ribut. Ada yang nyentuh, ada yang nyentuh. Nah, itu kita menggunakan juga panca indera kita yang bernama apa, anak? Hidung. Hidung kita ada berapa?
Satu Bu. Apa lagi? Bu, indera kita yang ketiga itu kan hijau Bu. Ya, terus untuk mencium boleh Bu. Mencium itu mencium bau maksudnya ya Nana, ini yang dimaksud ya. Mencium bau, jika kita akan merasakan bisa mengatakan oh ini baunya apa enak, ini baunya wangi, itu dari oh Aska nggak enak baunya karena pantas belum mandi gitu, seperti itu ya. Itu bau, mencium bau maksudnya di sini tuh ya. Terus selain hidung kita juga mempunyai panca indera yang keempat yaitu mulut atau pengecap. Alat pengecap itu namanya kita namakan adalah lidah. Semua orang punya lidah? Lidah itu fungsinya untuk apa ya? Merasakan rasa. Iya. Ibu selain lidah kan, selain lidah untuk merasakan rasa kan biar kalau tidak ada lidah kan kita nggak bisa ucap ya Bu ya. Betul. Kalau tidak ada lidah bisa ucap enggak? Belum. Itu fungsi lain dari lidah. Tapi kan di sini ada fungsinya panca indera dan merasakan rasa asin, manis, kecut, apa apalagi? Masih nelfon saja, masa aneh buku aja. Ya? Itu asin, kecut itu dengan panca indera yang kita sebut dengan lidah, merasakan sesuatu, mengecap, intinya oh enak wes Mas Aris nyaman gitu ya. Yang terakhir itu adalah misalnya ya dulu meraba. Halus sekali pipimu. Itu apa ya? Dengan meraba, merasakan. Apa yang namanya? Indra peraba. Indra peraba ya berarti sensasinya bagaimana diraba, kulit. Kira-kira gambaran sekilas materi yang akan Ibu Guru sampaikan yang akan kalian pelajari itu seperti itu ya. Untuk nanti jelasnya kalian bisa memahami materi yang sudah diberikan. Nanti kita baca bersama, buku akan bagi dan nanti sekalian Bu Guru akan membagi LKPD. LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Dikerjakan secara berkelompok anak-anak ya. Semangat ya. Kok kurang semangat sih? Nyanyi dulu ya belajar bagian tubuh kita manusia ya. Waktu di kelas 1 itu jadi dua mata saya, hidup saya satu. Bukan salah. Ulangi salah. Ulangi 1, 2, 3. Dua mata saya, hidup saya satu. Satu mulut saya tidak boleh makan. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Kira-kira siapa yang berani sendiri ya? Yang suka nyanyi mungkin ya bisa menampilkan diri sebagai penyanyi, Mbak Rahma. Mbak Zara, Mbak Rahma. Mbak Zara sini nak. Iya, nggak apa-apa ya. Biar tahu sambil ditunjukkan mana mata tuh mana nanti mata dipegang yang ini. Betul apa salah? Ya, Mbak. Silakan, Mbak Zahra. Dulu lihat apa? Ingatnya tuh Mbak Rahma. Dua mata saya, hidup saya satu. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Oke, berarti kalian sudah siap ya? Jangan ada yang ngantuk ya.
Ya, ditahan dulu ilmunya biar masuk di dalam, disimpan di memori otak. Klik ya, biar hari ini kalian diisi memorinya otaknya kalian dengan ilmu kipas hari ini. Oke anak-anak, Bu Guru lanjut ya. Tadi Bu Guru ingin membagikan materi ya, tolong kerja kelompok nanti sama LKPD-nya, oke? Ini ya semuanya dia, Bu Guru akan membagi. Dari kelompok 1. Itu mana ya? Mana ya kelompok 2 ya? Belajar di sini kan? Kita jaga dulu. Bagus. Ini kok kelihatan perutnya ya? Iya, yang bagus. Ya. Siapa yang membawa mie? Kami dari kelompok 5 akan menyanyi tentang bagian tubuh dan manusia. Oke, kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Dua mata saya. Sambil kita tekan ya. Dua mata apanya? Yang mana matanya? Yuk. Coba. Sayangnya bagus tekan. Satu, dua, tiga. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan, dua telinga saya yang kiri dan kanan, dua kaki saya pakai sepatu baru. Oke, tepuk tangannya mana? Terima kasih. Silakan kembali. Ini tadi punyanya apa? Oke, mungkin dari kelompok yang lain. Dari kelompok yang lain ada yang sudah. Coba. Ini tadi sudah, nah. Ayo, yang mana lagi ya? Oh, Mbak Nisa ya, kelompok 1 yuk sampaikan. Mbak Nisa mau apa, Mbak? Oh iya. Sedikit tapi inilah hasil karya dia. Jadi kita kasih apresiasi ya. Tulisan yang akan dibacakan oleh Mbak Nisa. Dia suka menulis, jadinya dia menulis dengan bahasanya sendiri. Tentang panca indera ini. Silakan Mbak Nisa. Pertanyaannya mana? Panca indera dan fungsinya: mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap,
menulis sendiri apa kreativitasnya, apa yang dia dengar, apa yang dia ceritakan, apa yang didapatkan tadi ditulis dengan bahasanya sendiri. Bagus sekali ya, omanya bagus. Setelah kalian menayangkan atau menampilkan dari anak beranak yang memiliki kemampuan dalam menyerap satu materi ataupun pelajaran, baik dengan audionya, audio itu pendengarannya kalian, itu kalian bisa memahami ya, lewat visualisasi, kemampuan kalian sudah tersalurkan juga dengan menyanyi, dengan menggambar, dengan bercerita, dengan menulis. Seperti itulah kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya anak. Hebat, tepuk tangan mana? Tepuk tangan dari mana? Hebat, terima kasih. Jadi apa kesimpulan tadi ya? Alat panca indera kita ada 5. Yuk sebutkan apa saja? Telinga, lidah, kulit, coba mata, alat indera untuk hidup, wajah untuk apa lagi tadi? Telinga, mendengar, apa hidung ya? Hidung, mencium bau maksudnya ya. Terus yang terakhir adalah untuk meraba itu yang baik-baik aja. Meraba itu ya pokoknya oh ya ujian itu sudah sembuh, oh ya sudah sembuh. Meraba. Jadi anak-anak diupayakan kalian tetap belajar dengan tekun. Apa yang kalian dapatkan materi hari ini bisa kalian aplikasikan dalam bentuk rasa syukur kalian ya kepada tentunya Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Jadi diberi panca indera yang lengkap, bagian-bagian tubuh yang komplit. Ini kalian harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara tentunya menggunakan alat-alat panca indera itu dengan tepat, dengan berfungsi sebagaimana mestinya. Melihat itu juga melihat yang indah-indah, Masya Allah, subhanallah, indahnya pemandangan ini. Mari kita timbul rasa bersyukur, iman kita bertambah. Itu juga dengan makan, mengecap dengan enak, kita juga bersyukur bisa mengecap dengan enak, merasakan rasanya nikmatnya suatu masakan yang lezat. Gitu. Apalagi kulit bisa untuk meraba hidung, sebenarnya kamu tidak punya alat indera hidup bagaimana? Tidak bisa membau ini enak, wangi, tidak akan bisa. Karena kita bersyukur apa yang sudah kita punya ya Nana ya, dengan belajar dengan lebih giat. Rasa syukur kita ungkapkan dengan belajar lebih giat lagi. Begitu ya Nana. Paham ya Nana materi yang kita dapatkan pada hari ini? Paham sekali. Senang kalian? Kenapa kok senang? Karena satu mendapatkan ilmu baru lagi bagi kalian, materi baru lagi. Terus kalian bisa mendengarkan teman-teman kalian yang bisa bernyanyi, bisa melihat kalian bisa melihat teman-teman yang pandai bercerita, pandai menulis. Kalian juga bisa mempraktekkan yang pandai menulis, pandai bercerita, pandai menggambar, pandai menyanyi, semuanya sudah tersalurkan. Ya, materi juga didapat, kalian juga bisa sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Asesmen juga sudah dikerjakan dengan baik. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Lain waktu ya untuk bab berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud dunia. Kita akhiri. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan mohon maaf kalau ada salah perbuatan juga. Pokoknya 4A harus semangat dan lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
modul 2-3 karena saat ini saya bersama dengan PP saya yang cantik Ibu Duniati SPD, kemudian didampingi oleh rekan saya, sahabat saya Ibu Andri Subasanti yang cantik juga. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Wiwi karena kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Wiwi yang mau menanyakan ya, sesuatu untuk kegiatan pasca observasi. Bu Riri, gimana kabarnya Bu Riri hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Perasaannya gimana setelah kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan saya dan jalannya observasi mandirinya perasaan gimana? Iya, alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah lega dan senang sekali karena saya itu berpartisipasi kesempatan untuk menimba ilmu lagi dalam pembelajaran digitalisasi. Mengetahui tentang pembelajaran digitalisasi. Sudah lega, alhamdulillah. Pas juga karena ya biasanya kalau ngajar tidak dilihat ini dilihat, kita lewat. Terima kasih Bu Riri. Kemudian setelah Ibu Riri kembali melakukan belajar dengan diferensiasi kira-kira diinginkan ke depannya. Anda yang menceritakan saya tentunya saya harus meningkatkan aktif diri saya dengan cara mungkin kolaborasi dengan teman sejawat ataupun juga saya harus mengikuti aktif platform pendidikan yang seharusnya ada jadwal waktu yang harus dikerjakan itu banyak sekali manfaatnya Pak Lis dan juga saya akan ini mengaplikasikannya di dalam kelas saya. Pembelajaran yang bagus jadi akan berlatih mandiri PNS mungkin juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat luar biasa. Semangat ya Bu Riri ya. Pak Lis. Lalu Bu Riri ketika kemarin sudah melakukan pembelajaran itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depan tidak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Riri? Tidak lanjut saya yang seperti yang saya katakan tadi Pak Lis. Berkolaborasi Tadi sama sendiri. kolaborasi dan pembelajaran di Aktif dalam kapan itu mau dilaksanakan? ya kalau misalnya secepatnya Pak, mungkin kalau saya sudah dapat mendapatkan ilmu baru ini mungkin saya senang, mungkin tidak sampai sebulan sudah saya terapkan setelah saya. Sedangkan untuk yang untuk mengikuti platform di workshop atau pelatihan di platform juga itu tentunya saya akan sesuai target, misalnya 2 topik harus dikerjakan dalam 1 bulan atau bagaimana mungkin seperti itu, atau ya untuk menambah referensi yang lain mungkin saya ikut pelatihan yang lain yang diadakan lewat itu juga belajar jadi yang apapun yang di offline itu kan banyak sekali Pak. Jadi sebenarnya yang meningkatkan tidak akan berusaha ya. Iya. Terus Membedakan kompetensi saya. tadi saya lupa bertanya. Jadi tujuan dari pembelajarannya di praktek tujuannya apa? Tujuan untuk pembelajaran kemarin kebetulan saya kan memberikan pelajaran pas tentang masalah panca indera Pak Lis. Iya. Tentunya tujuannya itu ya agar supaya anak-anak itu bisa memahami bahwa anak-anak itu bisa menyebutkan panca indera apa saja, terus kegunaannya apa saja, dan yang pasti dengan seperti itu anak-anak bisa bersyukur Pak. Jadi rasa syukur kita dan tentunya Maha Esa bisa diberi anugerah mempunyai panca indera yang komplit seperti itu. Akhirnya anak-anak lebih giat belajar dan rasa syukur itu. Ketika saya melihat observasi diri dalam pembelajaran itu sudah menerapkan itu ya mata diferensiasi itu apa saja Bu itu? Ya, dan dalam hasil yang saya tangkap kemarin itu ya Pak,
proses starting. Iya. Oke. Jadi kan itu baru bagi saya Pak. Luar biasa itu memberikan materi dalam ada ibunya Ada saya slide-nya dari LCD, terus gambar-gambar, terus ada juga ya otomatis kan anak punya panca indera, saya langsung konkret contoh konkret dari itu saya juga pergunakan. dalam diferensiasi prosesnya Pak, dulu apa yang dilakukan itu Pak? Untuk anak-anak ya, untuk kelompok anak-anak saya berikan materi, terus KPD saya berikan, terus untuk produknya anak-anak yang diberi kesempatan sesuai kemampuannya Kak Lis. Gaya belajarnya seperti apa, kalau dia audio dia kan dia bisa mendengarkan itu dengan cara bercerita, terus ada yang visual, misalnya dia bisa produknya berupa mungkin gambar panca indera yang sudah disebutkan tadi dan gunanya, terus ada yang sepertinya itu kan yang di asesmen juga itu, terus ada yang menampilkan menari gitu sesuai dengan menari dan menyanyi sambil menunjukkan panca inderanya tadi. Iya, mata saya, hidup saya satu, kan contohnya kemarin seperti itu. Intinya tidak keluar dari tema yang Yes, pelajarannya. Jadi anak bisa menampilkan sesuai kemampuannya. Luar biasa ya begitu. Jadi tujuannya tadi sudah kemudian kalau yang mau ditingkatkan untuk agar pembelajarannya itu tambah baik itu sudah antara belajar dan belajar kemudian berkolaborasi juga, tidak lanjutnya juga akan segera dilakukan dan sama-sama gitu ya, sampai pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, semangat itu menyenangkan karena manfaatnya luar biasa. Terima kasih Bu Lili atas obrolan ini ya, memang saya juga sangat senang ketika sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Namanya manusia, namanya diri itu memang kekurangan ada, kekurangan pasti memang itu yang kita bisa menjaga tujuan dari pembelajaran untuk menjadikan diri belajar dengan nyaman, aman, ya, menyenangkan, bisa mencapai. Terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pasca observasi saya bersama dengan saya Ibu Riri Anggreni, terus kita sari kemudian didampingi oleh dokter saya